Nah, kelarutan itu merupakan salah satu faktor penting yang terdapat pada sifat fisikokimia suatu obat, di mana obat itu akan menghasilkan efek terapeutik jika dalam bentuk terlarut sehingga dapat berdisolusi dan menembus membran. Kelarutan sendiri itu merupakan salah satu masalah umum yang sering dijumpai di dalam bidang farmasi, di mana kelarutan obat itu akan berkorelasi dengan laju penyerapan obat agar dapat diabsorpsi dan menghasilkan efek terapeutik. Nah, selain itu, kelarutan juga menentukan disposisi obat dalam tubuh, di mana obat dengan kelarutan rendah atau obat yang bersifat lipofilik itu akan terikat dengan protein plasma dan terdistribusi dengan cepat dan dimetabolisme oleh hati, sedangkan sebaliknya obat dengan kelarutan tinggi atau hidrofilik itu akan terdistribusi secara terbatas dan dimetabolisme oleh ginjal, sehingga dapat disimpulkan bahwa kelarutan itu berperan penting dalam fase farmakokinetik. Suatu obat dapat dikatakan memiliki kelarutan yang tinggi apabila dapat larut pada 250 ml media air dan dengan pH 1-6,8. Nah, obat yang memiliki kelarutan yang rendah itu masuk dalam BCS atau Biopharmaceutical Classification System pada kelas 2 dan kelas 4, di mana perbedaan dari keduanya itu terletak pada tingkat permeabilitas. Maka dari itu, obat yang termasuk kepada kelas BCS 2 itu hanya perlu dimodifikasi kelarutannya untuk mencapai efek terapi yang diinginkan. Nah, bagan yang di samping ini merupakan beberapa upaya yang dapat dilakukan agar zat aktif obat itu dapat memiliki kelarutan dan permeabilitas yang tinggi. Pada BCS kelas 2 itu dapat dilakukan dengan pembentukan nanopartikel, derivatisasi menjadi bentuk garam, dan pembentukan dispersi padat, penambahan surfaktan, serta pembentukan emulsi atau kapsul lunak. Sedangkan pada BCS kelas 3 itu dapat dilakukan dengan penambahan eksipien seperti mukoadesif dan peningkatan absorpsi, serta pada BCS kelas 4 itu dapat dilakukan dengan penambahan eksipien, peningkatan absorpsi, dan proses formulasi menjadi kapsul lunak. Dikarenakan ada beberapa obat yang memiliki kelarutan rendah, maka ada beberapa cara meningkatkan kelarutan obat, yaitu dengan beberapa modifikasi seperti modifikasi secara fisika, yaitu dengan pengecilan ukuran partikel, modifikasi bentuk kristal, penggunaan pembawa pada sistem disperse, lalu ada modifikasi secara kimia dengan perubahan pH, penggunaan buffer, pembentukan garam, kompleksasi, dan derivatisasi, serta metode pembentukan misel, di mana yang dilakukan adalah proses superkritik pada larutan, penggunaan eksipien seperti surfaktan, kosolven, larutan stabil, dan lain-lain. Nah, salah satu cara meningkatkan kelarutan obat secara fisika yaitu dengan cara teknik kokristalisasi, di mana teknik kokristalisasi ini merupakan salah satu jenis modifikasi dalam modifikasi dari kristal Hebit, di mana stabilitas sifat fisikokimia atau biologi suatu molekul itu dapat ditentukan oleh kristal Hebit. Nah, maka dari itu kelarutan itu sendiri hubungannya erat dengan kristal Hebit ini. Teknik kokristalisasi ini merupakan salah satu pendekatan alternatif dalam desain bentuk padat obat. Nah, karena berpotensi meningkatkan sifat fisikokimia seperti kelarutan, kecepatan disolusi, bioavailabilitas, dan stabilitas fisika kimia dari suatu zat aktif obat dan tanpa mempengaruhi aktivitas farmakologisnya. Gambar di samping itu merupakan contoh interaksi yang terjadi pada bahan aktif farmasi dan koformer yang membentuk kokristal, di mana pada nomor satu ini itu ikatan hidrogen yang terbentuk akibat interaksi non-kovalen, di mana donor dan akseptor proton itu membentuk suatu formasi homosinton dari asam karboksilat. Nah, homosinton itu tersendiri terlihat lagi dan terbentuk dari gugus amida di nomor 2 dan nomor 3 itu memperlihatkan formasi heterosinton dari asam karboksilat dengan amida, dan nomor 4 itu memperlihatkan formasi heterosinton dari yang terbentuk dari asam karboksilat dan piridin. Nah, kristal itu merupakan salah satu bentuk polimorfisme dari zat aktif, di mana kristal ini lebih stabil dibandingkan dengan amorf. Akan tetapi, 80% zat aktif yang berbentuk kristal itu memiliki kelarutan yang buruk. Maka dari itu, kristal itu dapat dibentuk menjadi kokristal dan untuk meningkatkan kelarutannya. Kokristal sendiri merupakan bahan kristal yang terdiri dari dua atau lebih molekul dalam isi kristal yang sama. Nah, dalam pembentukan kokristal ini itu kan dibutuhkan konformer, di mana konformer yang sering digunakan itu asam askorbat. Konformer ini berfungsi untuk membentuk ikatan dengan zat aktif yang berupa ikatan hidrogen sehingga dapat meningkatkan kelarutan.
Adapun konformer yang biasa digunakan pada proses kokristalisasi itu biasanya ada isonikotinamid dan sakarin. Nah, ini merupakan gambar, sakarin, struktur sakarin dan bahan aktif farmasinya indometasin.